kelas kita ini kembali kita mempelajari pembelajaran coding dan AI. Silakan dulu. Terima kasih, Ibu. Baik, sebagai ucapan syukur kita, hari kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sebuah doa. Ibu minta anak Bob untuk membawakan kita di dalam doa. Terima kasih, Ibu. Dan mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan nama dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan nama dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk anak Bob yang sudah membawakan kita di dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu hari ini kita sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Ada yang batuk pilek? Tidak, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking kita yaitu bermain memindahkan kota. Mari kita berdiri. Pindahkan kota, pindahkan kota. Ayo pindahkan. One, two, three, go. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran coding dan AI hari ini, Ibu ingin menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang coding dan AI, anak-anakku sekalian bisa memahami konsep dasar dari AI. Pernah dengar kata AI? Apa itu kepanjangan dari AI? Tidak ada yang tahu ya? Hari ini adalah merupakan hari pertama kita belajar tentang AI, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kalian harus bisa memahaminya. Selain itu, anak-anakku sekalian harus bisa mendefinisikan, memahami karakter dan cara kerja AI. Baik, untuk memahami tujuan pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran, Ibu ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, ayo siapa yang bisa menjawab? Apakah kalian pernah bermain game seperti manusia? Pernah ya? Contohnya seperti apa? Game apa? Coba. Free Fire, apalagi? Apalan? Iya, apalagi mungkin yang lain? Roda? Iya, Sakura. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Dan itu merupakan contoh dari game yang kita mainkan dan kita berperan, dan dia berperan seperti manusia. Dan hari ini kita memahami apa itu AI. Dan sebagai awal dari pembelajaran, Ibu minta 3 anak untuk melihat atau mengamati di lingkungan sekitar kita benda-benda apa saja, terus menyebutkan ciri-cirinya, tetapi tidak menyebutkan nama objek dari benda tersebut. Ibu minta 3 anak, siapa itu? Iya, silakan coba. Iya, Afalan, Rahel dengan Derek. Mari. Baik, 3 teman kita ini akan melihat, mengamati benda-benda apa saja yang mereka mau. Terus mereka ini kita bayangkan seperti AI, kecerdasan buatan. Terus mereka akan menyampaikan ciri-ciri apa nih tadi benda yang saya amati. Terus kita coba menerka objek apa yang mereka amati tadi. Bisa ya? Kak Ibu berikan kesempatan untuk kalian mengamati. Baik, tepuk tangan dulu untuk teman kita bertiga. Mereka sudah mengamati benda atau apa saja yang mereka amati di luar tadi. Coba kita dengarkan bersama. Coba mulai dari Derek, silakan. Teman-teman, benda yang saya amati di luar tadi ialah ciri-ciri dia memiliki 2 kaki, suka di air. Pelan-pelan, memiliki 2 kaki, terus. Memiliki 2 kaki, suka di air, daging enak dimakan. Apakah benda itu bebek? Mata. Iya, ada yang jawab bebek, ada yang jawab kata. Kira-kira menurut Derek yang paling tepat ciri-cirinya, sekali lagi sebutkan. Memiliki 2 kaki. Memiliki 2 kaki. Suka di air. Daging enak dimakan. Dagingnya enak dimakan. Yang paling tepat apa, Derek? Bebek. Iya, tepuk salut untuk teman kita yang jawabnya bebek. Iya. Teman kita yang kedua, Rahel. Silakan. Batangku tinggi dan buahku enak dimakan. Bila ditiup angin, suka melambai-lambai. Apakah pertanyaan itu? Apakah itu? Apakah
Hugo? Iya, tepuk untuk Hugo. Iya, kita dengarkan teman kita yang ketiga, silakan. Memiliki 4 kaki. Memiliki 4 kaki. Terus? Suka berlari kencang. Suka berlari kencang. Apalagi? Giginya taring. Giginya taring. Kukunya tajam. Kukunya tajam. Dia biasanya suka dipelihara oleh kita. Ia suka dipelihara oleh kita. Binatang apakah itu? Anjing. Tepuk tangan salut kita semua. Terima kasih teman kita bertiga. Silakan duduk. Baik, dari ciri-ciri yang disebutkan oleh teman kita bertiga tadi, itu merupakan cara kerja AI. Jadi cara kerja AI, kecerdasan buatan itu dia akan mendeteksi ciri-cirinya. Dan dia bisa membaca setiap kemampuan kita seperti manusia. Baik, sebelum Ibu menampilkan video tentang AI, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang AI, kecerdasan buatan tadi. Siapa yang di rumah sering menggunakan handphone? Iya. Iya bagus. Semua kita menggunakan handphone. Baik, dalam menggunakan handphone, pasti awal pertama itu kita akan melakukan apa? Kita akan buat apa? Menyalakan HP. Iya, menyalakan HP. Bagus. Setelah itu apa lagi? Membuat pola. Iya, membuat pola. Luar biasa. Dalam menggunakan handphone, awalnya itu kita akan menggunakan kehidupan, dan dalam handphone ini dia akan meminta kita untuk membuat pola. Dia akan minta kita untuk membuat pola. Dan AI akan meminta kita untuk mendeteksi pola. Dan dari pola itu dia bisa tahu benar tidak orang ini yang punya HP. Iya tidak? Contoh, Ibu ambil contoh misalnya Ronald menggunakan HP-nya ini hafalan. Apakah bisa dibaca polanya? Bisa. Jadi saya yang tahu hanya adalah Ronald saja begitupun sebaliknya. Itu adalah karakter dari AI. Terus yang berikut, AI itu juga bisa belajar dari data. Datanya itu misalnya, kalau misalnya di dalam keyboard, di dalam layar HP kita, kalau kita mau, ini contoh Ibu membuka dengan polanya. Ibu membuka dengan pola, dia akan terbuka. Terus Ibu akan mengetik sesuatu di sini. Kalau misalnya Ibu mengetikkan selamat, dia bisa belajar dari data. Data yang kita ketik tiap hari, yang kita minta. Misalnya kita mau ketik kata selamat, dia akan muncul siang, pagi, sore. Dia akan mendeteksi sendiri. Dia akan muncul sendiri. Begitupun dengan video-video yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau sering biasa nonton video apa? Apa? Tentang apa, Upin? Iya. Apalagi video-video pembelajaran, tidak hanya apa? Masak-masak. Iya, bagus. Yang suka nonton video masak, pasti dia akan menampilkan banyak sekali video. Bukan hanya satu saja. Ya, seperti itulah ciri karakter dari AI. Terus yang berikut, bisa membuat keputusan dan mengenali pola. Kalau mengenali pola tadi yang Ibu sudah sampaikan tadi, sudah berikan tadi. Terus cara kerja AI. Cara kerja AI yaitu pertama, menerima data. Menerima data, maksudnya dia bisa mendeteksi kita. Oh, ini bukan pemiliknya, ini polanya salah. Terus kalau dia mendeteksi wajah, oh ini bukan wajahnya pemilik HP ini. Terus setelah itu dia memproses dan dia mengoutput itu, dan dia memberikan hasilnya. Kalau kita minta video pembelajaran, misalnya kita mau nonton sepak bola, dia akan berikan kita. Atau kita mau game permainan, dia akan berikan sesuai dengan keinginan kita. Iya. Baik, dari itu, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, sedikit kamu menonton video pembelajaran, video tentang coding dan AI. Baik, sebelum kita sambil menunggu Ibu memutarkan video tentang coding dan AI, seperti kelompok biasa seperti yang Ibu sudah bagikan, kelompok ada yang audio, ada kelompok yang visual, dan ada kelompok yang
kinestetik. Jadi yang yang kinestetiknya yang sebelah sini, terus yang di sini audio, dan di sini yang visual. Sambil kita ini menunggu video, Ibu akan bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, tugasnya masing-masing. Apa yang dikerjakan? Yang pertama, mana kelompok yang audio? Iya, audio yang di tengah ya. Nah, ketua kelompoknya siapa? Di bawah tadi ya. Baik, untuk yang di audio, menebak objek dari ciri-ciri seperti AI, mengenali objek dari daftar. Jadi kalian menginput data, menginput informasi dari teman-teman, berdiskusi, terus menuliskan ciri-cirinya sebanyak-banyaknya. Nah, terus teman lain yang benar tahu kira-kira benda ini apa ciri-cirinya, berarti objeknya apa yang perlu diamati, perlu ditentukan ya, seperti itu. Terus yang visual yang mana? Ya, ketuanya di dedicate. Nah, kelompok ini kalian menggambarkan objek yang dimaksud. Misalnya, Ibu ambil contoh, misalnya kalian menggambar buah apel. Nah, terus sebelum kalian menggambar, kalian harus mendeteksi ciri-cirinya. Misalnya apel itu apa ciri-cirinya? Ciri-ciri ada di buah apel apa kira-kira? Rasanya manis. Apalagi? Bulan merah. Iya apa? Bulan. Iya, bentuknya bulan. Nah, terus setelah kalian mendeteksi, kalian alihkan itu dalam gambar. Bisa? Terus kelompok yang kinestetik. Ya, video yang kinestetik, ya maaf, yang kelompok yang kinestetik, tugas kalian yaitu mengamati lingkungan di sekitar. Misalnya di lingkungan, berarti di lingkungan sekitar sekolah kita ya. Terus mengambil kesimpulan benda-benda apa yang saya amati. Terus ciri-cirinya apa? Baik, dari ketiga kelompok ini itu ingin menegaskan bahwa membayangkan kalian itu menjadi AI. Bisa? Iya, kalian AI. Jadi kalian menerka, memberikan ciri-cirinya. Seperti cara kerja AI di handphone yang biasa kita gunakan ya. Baik. Sebelum kita ke kelompok kerja masing-masing, sedikit kita menonton dan mendengarkan video tentang kecerdasan buatan tadi, AI. Ya, AI juga bisa digunakan dalam berbagai aplikasi, contohnya fitur, Deepfake pada Facebook, filter foto yang menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Jadi kalau bisa kita gunakan. Baik, itu hanya sedikit video tentang coding dan AI. Dan sekarang kembali ke kelompok masing-masing. Coba kita mulai dengan kegiatan diskusi tadi kelompok masing-masing. Silakan, lebih cepat. Tinggal balik saja, tinggal balik. Ya. Silakan tulis ciri-cirinya. Kalau yang di visual nanti pakai gambar ya. Sudah? Iya. Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kan kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Dan Christian, kita sama-sama dengar. Warnanya hijau. Dia hidup di air. Daunnya tidak lebat. Apakah itu? Warnanya hijau. Dia hidupnya di mana? Di air. Dia hidupnya di air. Terus? Daunnya tidak lebat. Daunnya tidak lebat. Berarti daunnya tidak banyak ya? Apakah itu? Ayo, mereka sebagai AI, kita menerka objek apakah itu? Coba menjawab, kata rumput laut. Coba kelompok yang ketiga, apa? Terka saja apa? Tanaman apakah itu? Apakah benar? Rumput laut? Coba. Eceng gondok benar? Benar. Lanjut yang berikut kelompok yang ini. Teman-teman berbagi sadar katakan hasil diskusi kami. Satu, buahnya manis, bentuknya panjang, warnanya kuning. Apakah buah itu? Ya, apakah nama buah tersebut? Bisa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Kelompok yang berikut cukup berapa 3 orang yang masuk.
atau di slide? Ya, silakan. Teman-teman, saya akan melakukan hasil diskusi kami. Satu, memiliki 4 kaki, suka memakai rumput, bertanduk, mempunyai ekor, dan bisa membajak sawah. Dan bisa membajak sawah. Apakah itu? Salut untuk kita semua. Baik, itulah cara kerja AI. Kalau AI, dia akan bisa mendeteksi kalau sesuai dengan objek dan ciri-cirinya, ya. Baik, selanjutnya, karena kita sudah mempresentasikan, sekarang kita kembali duduk yang rapi di tempat duduk masing-masing. Sebelumnya kita explain dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Baik. Karena kamu sudah melakukan kegiatan diskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, kegiatan selanjutnya sebelum kita evaluasi, kita masuk dulu merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan jawab satu-satu. Ya, bagus. Iya, kita belajar tentang AI. Siapa yang mau lebih menjelaskan lagi? Silakan Hugo. Siapa lagi mungkin yang maksudnya seperti ini? Apa yang kita belajar hari ini? Sebutkan, jelaskan. Bukan langsung sebut, tapi menjelaskan. Silakan Rahel. Kecerdasan buatan. Apa yang kita pelajari? Siapa mungkin yang lain? Kita belajar tentang apa hari ini? Tentang apa? Siapa mungkin? Christian? Iya, ciri-ciri objek. Baik. Yang kita pelajari hari ini adalah kita mengenali ciri-cirinya. Seperti apa tadi? Iya. Apa itu AI? Kecerdasan. Iya, kecerdasan artifisial atau kecerdasan apa tadi? Selanjutnya, bagaimana menurutmu cara kerja AI? Kamu kan sering menggunakan AI dengan handphone. Bagaimana cara kerjanya? Dia bagaimana? Hah? Iya, dia kalau kita minta dia langsung jawab. Bagus, tepuk tangan untuk teman kita. Apa lagi? Gimana cara kerjanya? Jadi kalau kita ketik dia langsung jawab. Terus apa yang kita minta langsung diberikan, berarti dia cara kerjanya seperti apa? Seperti? Iya, seperti manusia. Bagus, luar biasa. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan akhir yaitu evaluasi, sedikit Ibu menyampaikan refleksi kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan perkembangan teknologi seperti saat ini, walaupun begitu maju sekarang ini kita sudah sering menggunakan handphone karena kemajuan teknologi. Tetapi kita harus sebagai generasi muda, kita harus tetap menjadi pengguna yang bijak. Pengguna yang bijaksana. Contohnya, maksudnya apa? Kalau kita gunakan HP, tahu tidak waktunya? Iya. Nah, tahu yang seperti apa, Hugo? Bermain HP? Ada waktunya, luar biasa. Mungkin ada yang lain? Tidak ada lagi? Iya. Kita harus tetap bijak dalam menggunakan teknologi. Baik. Kegiatan selanjutnya untuk pembelajaran coding dan AI selanjutnya yaitu kita akan belajar memahami cara berpikir komputer melalui computational. Jadi kita akan melatih dengan game, kita buat cara berpikir computational itu kita memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil bertahap. Sehingga kita tidak berpikir yang luas yang masalah besarnya, tetapi kita akan berpikir bagaimana cara yang paling kecil untuk memecahkan masalah yang paling besar. Nah, kegiatan selanjutnya, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Kembali, Ibu minta anak Kesia untuk membawa kita dalam doa. Kita marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam.